Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dika di channel YouTube Iko Dika. Nah, semoga di video ini kita bisa bertumbuh, harapannya walaupun dampaknya hanya 1% ya teman-teman. Di video kali ini saya mau sharing tentang buku yang saya baca, The Courage to be Disliked, yang sudah ditranslatekan ke bahasa Indonesia yang artinya berani tidak disukai. Penulisnya Ichiro Kishimi dan Fumitage Koga. Nah, sebagai fotografer saya seringkali menemukan tekanan mental. Kalian nggak harus tahu dari sisi sebelah mana saya merasa tertekan. Tapi menurut saya, apapun pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan jasa tertentu, kita akan sering berbenturan dengan berbagai macam jenis manusia dan problemnya gitu. Jadi selama proses itu saya terus berkembang dalam menjadi pribadi yang lebih baik. Lingkungan sosial dalam kehidupan sehari-hari juga terkadang membuat kita mementingkan hal-hal yang tidak kita pentingkan hanya karena sebuah validasi atau pengakuan dari orang lain. Akhirnya saya mulai mencari cara bagaimana saya bisa berkembang di dalam proses menerima dinamika kehidupan saya. Sharing dengan teman-teman tentu bukan solusi jika apa yang kita obrolkan direspon tidak sesuai konteks. Ngobrol dengan orang yang lebih dewasa pun saya tak begitu banyak mengenal orang yang bisa saya ajak bertukar pikiran, ya maklumkan introvert. Untuk pertama kali akhirnya saya memutuskan untuk belajar lewat membaca buku ya guys. Saya akan membagi 3 tahap dalam buku ini. Yang pertama adalah apa yang saya dapat lewat kutipan-kutipan dari buku ini. Yang kedua adalah kesimpulan yang harus saya ambil. Kemudian yang ketiga adalah buku ini untuk siapa dan kenapa Anda harus membacanya. Kita masuk dalam tahap pertama. Dari buku ini, takeaway yang bisa saya ambil ada 11 hal. Mungkin bisa lebih banyak ya. Ini hanya sudut pandang dari saya dan yang awam aja dalam membaca buku. Pertama, manusia harus hidup di masa ini. Ia harus hidup digerakkan oleh tujuan, bukan masa lalu. Kita harus menjadikan masa lalu sebagai cerita hidup saja, bukan alasan mengapa kita harus menjadi minder dan mengurung diri. Kita harus berani membuang masa lalu yang membuat kita tidak bergerak dari tempat kita selama ini. Inilah penyebab mengapa orang yang suka mengurung diri betah untuk selalu berada di rumah dan menjadikan masa lalu sebagai alasan untuk tidak berubah. Untuk lebih jelas, teman-teman harus langsung membaca bukunya karena pembahasan tentang poin yang satu ini sangat kompleks dan penuh penjelasan yang panjang. Nah, terus yang kedua, sehubungan dengan poin pertama, saya memahami bahwa trauma bukan jadi penentu hidup. Adler menolak konsep trauma dengan mutlak. Yang ada hanyalah makna yang bisa kita berikan kepada masa lalu yang sudah kita lewati. Misalkan salah satu contohnya, seseorang yang di DO oleh perguruan tinggi karena ulahnya sendiri melihat teman-teman yang sukses di perusahaan, di dalam hatinya pasti merasa iri. Bahwa kalau dahulu saya selesai kuliah, pasti saya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Ini hanya alasan atas ketidakmampuan, padahal konteks bekerja adalah untuk mencari uang. Dengan segala apapun usaha yang kita lakukan, di bidang apapun, selagi menghasilkan uang, maka kita tidak ada bedanya dengan teman-teman kita tersebut yang bekerja di perusahaan. Karena esensinya bekerja adalah menghasilkan uang. Maka jangan menjadikan masa lalu sebagai alasan. Kita harus bergerak melakukan sesuatu agar tidak diam di tempat dan menyesali diri. Nah, yang ketiga, semua masalah adalah masalah tentang hubungan interpersonal. Rasa rendah diri, rasa iri, rasa minder, bahkan rasa kesepian adalah rasa yang timbul ketika kita menempatkan diri kita dalam sebuah lingkungan bersama dengan orang lain. Bahkan di kutipan buku ini dikatakan bahwa kesepian itu ada ketika kita sebagai personal menempatkan diri sebagai individu di lingkungan sosial. Nah, terus yang keempat, perasaan rendah diri itu wajar. Merasa superior juga menjadi jebakan. Di buku ini dikutip bahwa orang yang menggunakan fashion mencolok justru sebenarnya mereka tidak percaya diri. Sehingga mereka butuh semua materi itu untuk menjadikan mereka oke dan diterima di lingkungan mereka. Seperti kasus seseorang yang haus validasi tentang kemajuan dalam hidupnya. Padahal kebanyakan orang tidak peduli dengan itu. Perasaan minder juga sebaliknya. Tak hanya takut dinilai oleh orang lain. Padahal semuanya baik-baik saja. Itu hanya kecemasan dan persepsi yang belum tentu terjadi 100%. Yang kelima, terkait dengan poin nomor 5, mengejar pengakuan adalah sumber penderitaan. Ini menjadikan kita hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Secara tidak langsung, hidup kita dikendalikan oleh orang lain. Kita bahkan membeli barang-barang mahal hanya untuk dianggap ada oleh lingkungan kita. Sementara hal-hal yang pondasi di rumah kita banyak yang belum kita penuhi. Ini sering terjadi di komunal masyarakat remaja. Di lingkungan sosial ini ada
adalah bentuk dari dusta kehidupan. Bahkan seorang ayah yang bekerja dari pagi sampai sore menyatakan tidak bisa hadir bermain dengan anaknya dengan alasan capek dan sebagainya macamnya, juga bagian dari dusta kehidupan. Yang keenam, kita harus bisa memisahkan mana yang menjadi tugas kita, mana yang bukan menjadi tugas kita. Ini seperti teori dikotomi kendali dalam buku Filosofi Teras. Contoh kasusnya adalah kita menyampaikan pendapat dengan jujur adalah tugas buat diri kita. Tapi orang lain tersinggung terhadap penyampaian kita, itu bukan tugas dan di luar kendali kita. Ini sedikit ekstrim dari dikotomi kendali karena ini adalah buku berani tidak disukai. Nah, yang ketujuh, pujian dan hukuman adalah bentuk dari wujud sebuah upaya kita untuk mengontrol orang lain. Intinya, penghargaan dan punishment bukan bentuk dari upaya membangun manusia. Contoh kasus, anak yang belajar hanya karena ingin nilainya bagus, bukan karena cinta belajar. Ketika ingin mencintai belajar, maka nilai yang bagus akan ikut serta. Begitu juga respon kita terhadap pencapaiannya. Kita harus memuji usahanya, bukan pada hasilnya. Sehingga ia akan mencintai usahanya itu sendiri dan hasil juga akan mengikutinya. Kedelapan, hubungan setara atau horizontal. Saya sebagai orang keturunan Pariaman, sistem egaliter ini biasa bagi saya. Kami hanya menjunjung tinggi serancing jika di depan hanya didahulukan selangkah. Maka tidak ada manusia yang terlalu spesial. Semua sama di hadapan kita, bahkan kepada anak-anak di bawah umur. Di buku ini diwujudkan juga dalam bentuk mempengaruhi orang lain, seperti seorang ayah yang tidak mengarahkan anaknya untuk menyukai sesuatu yang dia pikir bagus, tapi membiarkan anaknya memilih sendiri. Ini membangun kepercayaan, bukan membangun rasa takut. Kesembilan, kebahagiaan datang dari rasa kontribusi kita terhadap hubungan interpersonal. Ini bagian yang paling saya suka. Pada dasarnya, manusia bahagia ketika ia merasa berguna bagi orang lain. Entah itu secara makna di luar keluarga atau terhadap keluarga sendiri, seperti istri, anak, dan saudara kita. Nah, yang ke-10, keberanian untuk tidak disukai. Intinya, hiduplah sesuai tujuan kita. Apapun yang kita lakukan, pada akhirnya tetap ada orang yang tidak suka. Berhentilah mengikuti ekspektasi orang lain. Dalam drama hidup mereka, terkadang kita adalah penjahatnya. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa, jadi lakukanlah yang menurut teman-teman benar demi mencapai tujuan yang baik. Orang yang tidak suka denganmu adalah bentuk dari kebebasan itu sendiri. Itu guys. Ada part menarik dalam buku ini ketika si penulis mengibaratkan tujuan hidup seperti era para pemburu di zaman dahulu yang mencari arah lewat sebuah bintang. Kita diminta untuk fokus kepada bintang yang kita tuju agar kita tidak tersesat dalam hidup. Jika sudah ada bintang yang kita tuju dalam hidup, maka ketika apapun rintangan yang ada di sekitar kita, itu tidak akan menjadi terlalu berarti karena kita sudah punya arah dan tujuan. Oke, yang ke-11 dan terakhir. Hidup adalah pilihan saat ini. Kita bisa memilih ulang hidup kita. Meskipun kemarin kita gagal, hari ini kita bisa mengambil sikap yang berbeda. Intinya, hiduplah hari ini. Jangan menjadikan masa lalu sebagai alasan atau menjadikan masa depan yang belum terjadi sebagai kecemasan. Nah, dari semua hal yang sudah saya jabarkan tadi, saya masuk ke tahap kedua, yaitu kesimpulan. Seperti yang teman-teman dengar, bahwa buku ini menegaskan bahwa kebahagiaan dan kebebasan adalah pilihan kita sendiri. Selama ini kita hanya tidak berani memilihnya, karena kita takut tidak disukai. Manusia tidak pernah digerakkan oleh trauma, tapi harusnya oleh tujuan saat ini. Karena kita hidup untuk saat ini. Sebagian besar penderitaan muncul karena kita hidup demi pengakuan orang lain, demi sebuah validasi. Untuk menghindari rasa takut itu, kita sering hidup di dalam sebuah dusta kehidupan. Kita harus meyakini bahwa kita bisa bebas untuk bahagia, bebas untuk merasa bebas itu sendiri. Dan melalui pemisahan tugas dalam hidup, dalam hubungan yang setara dan keberanian untuk menerima ketidaksukaan orang lain, kita belajar untuk hidup autentik. Kebahagiaan tidak datang dari pujian, tapi dari rasa kontribusi. Maka kita harus berguna untuk orang lain. Intinya, berani tidak disukai mengajarkan kita untuk hidup bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Hiduplah sesuai nilai, bebaslah, pilihlah kebahagiaan kita sendiri. Buku ini ditutup dengan kalimat singkat yang menancap banget di hati saya. Katanya, dunia ini sederhana, begitu juga dengan hidup. Buku ini cocok untuk teman-teman yang lelah hidup memenuhi ekspektasi orang lain. Untuk orang yang terjebak di masa lalu, untuk orang yang mencari kebebasan batin, untuk para orang tua, pasangan, pendidik, serta untuk pembaca yang siap ditantang, bukan dihibur. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga kita bisa bertumbuh walaupun hari ini hanya 1%. Saya rekomendasi buku ini kalau harus di rating 1-10,
menggunakan nilainya adalah 100. Tapi ada beberapa hal juga yang harus kita pilih-pilih ya teman-teman ya. Oke, makasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.